Ace Bailey diakui sebagai calon pemain NBA terhebat di seluruh Amerika. Dan saking hebatnya, ia sering disebut sebagai the next KD atau Tracy McGrady. Bahkan KD sendiri yang juga merupakan idola Ace juga sudah mengakui talentanya yang sangat hebat. Tapi kenyataannya Ace kemungkinan besar tidak akan bertahan lama di NBA. Bahkan sebelum masuk NBA pun karirnya sudah berada di ambang kehancuran. Itu karena Ace adalah seorang bocah yang sombong. Dan karena kesombongannya itu, posisi Ace yang seharusnya terkunci di urutan 3 besar pick di NBA draft tahun ini langsung anjlok ke 10 besar dan berpotensi kehilangan setidaknya 10 juta US dollar atau sekitar 162 miliar rupiah dalam sekejap sebelum akhirnya diambil di urutan pick kelima. Tapi hal-hal yang terjadi sebelum momen ini ternyata jauh lebih gila lagi. Ace dengan beraninya menolak undangan latihan dari banyak tim sebelum NBA draft dimulai. Padahal ini merupakan momen yang penting bagi calon pemain manapun untuk membuat tim-tim NBA semakin yakin untuk memilih mereka. Ace bahkan juga menolak undangan latihan dari tim-tim yang mendapatkan posisi memilih di urutan pick 3 besar. Salah satunya Philadelphia Sixers. Entah apakah Ace memang benar-benar percaya diri atau ia sengaja untuk mempertaruhkan karir dan potensinya sebagai pemain bintang di NBA. Bahkan Paul George saja sampai mengkritik Ace karena keputusan bodohnya ini. Ia menyebut bahwa Ace belum berada di posisi yang layak untuk meminta-minta dan paling tidak harus masuk NBA dulu. Kata gue sih Paul George ada benarnya. Kok bisa seorang prospek yang belum menyentuh panggung NBA selama 1 detik pun berani bertikah seenaknya? Seolah-olah ia yang mengatur tim mana yang akan memilihnya. Nggak cuma sampai di situ saja, Ace dan perwakilannya juga terang-terangan menekankan kalau ia hanya ingin dipilih oleh Pelicans, Wizards atau Nets, dan jangan sampai dipilih oleh Jazz atau Hornets. Wow, emangnya dia sudah sekelas prime Michael Jordan? Dan kenyataannya, Ace langsung diberi pelajaran untuk mengecilkan egonya karena pada akhirnya ia dipilih oleh Utah Jazz. Coba kalian lihat ekspresinya ini. Jelas-jelas ia menahan tangis karena akhirnya berada di tim yang paling tidak ia harapkan. Dan jika menurut kalian semua yang Ace lakukan ini sudah cukup kontroversial dan merusak reputasinya, kalian salah total. Karena kesombongan Ace sesungguhnya sudah terlihat jauh sebelum NBA draft tahun ini. Dan itu juga telah berpengaruh negatif terhadap potensinya sebagai pemain NBA. Ace sebenarnya adalah bocah dengan talenta yang lebih dari kata spesial. Ia lahir pada 13 Agustus 2006 dan dibesarkan dalam keluarga basket yang elit. Ibunya, Ramika McGee, adalah mantan pemain WNBA dan ayahnya Richard Bailey sempat menjadi atlet basket NCAA Divisi 1 di University of Houston. Tantenya, Venus Lacey, juga bermain di WNBA. Bahkan ia sempat meraih medali emas bersama timnas Amerika di Olimpiade 1996. Dengan semua itu, Ace seolah-olah sudah ditakdirkan untuk menjadi calon pebasket yang legendaris. Ia pun tidak membutuhkan waktu lama untuk membuktikan hal tersebut, karena saat SMA, Ace bermain sangat dominan. Pada tahun ketiganya, Ace menyarankan rataan 22 poin, 14 rebounds, 3 assist, dan 4 blocks per game. Tapi itu masih permulaan saja, karena pada tahun terakhirnya, ia bermain semakin ganas dengan rata 32,5 poin, 15,5 rebounds, 3,5 assist, dan 2,4 blocks per game. Gila banget! Bahkan LeBron James yang dipilih pada urutan pick pertama langsung setelah lulus SMA saja tidak memiliki performa dan statistik sehebat Ace. Jika ia hidup di era 90-2000-an, Ace mungkin bisa langsung dinobatkan sebagai bocah terhebat sepanjang masa. Hampir semua media-media besar akhirnya menaruh Ace di posisi kedua sebagai prospek SMA terhebat di seluruh Amerika hanya di bawah Cooper Flag. Kehebatan Ace kemudian dihargai dengan gelar Georgia Mr. Basketball dan namanya diundang untuk bermain di semua ajang All-Star tingkat SMA paling bergengsi. Mulai dari McDonald's All-American, Jordan Brand Classic, hingga Nike Hoop Summit. Ace berhasil mencapai titik kesuksesan tertinggi untuk sekelas pemain SMA. Tapi semuanya itu mulai membuat Ace jadi sombong. Dan itu dapat dilihat dari keputusan blunder pertamanya. Saat memilih kampus yang akan menjadi destinasi selanjutnya untuk masuk NBA, Ace yang sudah memiliki reputasi sempurna sebagai seorang prospek, tidak memilih kampus-kampus basket yang besar seperti Duke, North Carolina, maupun Kentucky. Tapi ia malah memilih bermain bersama Rutgers University. Dan pasti kalian nggak pernah dengar nama kampus ini sebagai kampus basket yang hebat kan? Dengan segala hormat kepada Rutgers, ini seperti memilih buah yang busuk di antara buah-buah yang sudah matang yang ada di pohon. Sebelum ada Ace, Rutgers tidak pernah memproduksi bintang dan pemain NBA yang solid. Bahkan faktanya Ace adalah prospek Rutgers terhebat dalam sejarah mereka. Sepertinya rencana Ace adalah bermain di kampus kecil bersama Dylan Harper, prospek peringkat 4 di angkatan yang sama dan mendominasi NCAA. Tapi ternyata yang terjadi jauh dari harapannya. Rutgers justru bermain seperti tim yang lemah. Mereka bahkan hanya mencatatkan rekor menang kalah 15-17 secara keseluruhan dan 8-12 di wilayah mereka, serta tidak terkualifikasi untuk bermain di turnamen NCAA atau March Madness. Ini adalah hasil yang sangat mengkhawatirkan. Bayangin aja, alih-alih lolos March Madness, bagaimana bisa tim yang memiliki 2 prospek peringkat 4 besar di NBA justru lebih banyak kalah daripada menangnya dalam semusim?
Meski begitu, statistik individu Ace masih terlihat menjanjikan dengan rataan 17,6 poin, 7,2 rebounds, dan 1,3 blocks per game dengan akurasi field goal 46% dan 3 point 34,6%. Tapi apa gunanya pencapaian sebagus itu jika tidak bisa membuat timnya sukses? Mirip banget sama Ben Simmons waktu kuliah. Tapi, apakah Ace masih dianggap sebagai calon pemain NBA yang hebat di mata para pencari bakat NBA? Ace pun juga harus menghadapi masalah yang lebih serius dari itu. Sepanjang musim, Ace tercatat memiliki tinggi badan 6 kaki 10 inci atau 208 cm. Dengan badan setinggi itu, ia bermain layaknya seorang guard. Sangat cocok untuk jadi the next KD. Ia bisa memasukkan tembakan dengan defense seketat apapun, nggak peduli siapa yang ada di depannya. Ditambah juga dengan permainannya yang sangat atletis dan defense-nya yang ganas, bocah ini adalah pemain wing yang diimpikan semua tim NBA di era modern ini. Tapi saat Ace menghadiri NBA Draft Combine, mereka menemukan sesuatu yang janggal. Ternyata, selama ini tinggi badannya dimanipulasi oleh Rodgers. Bukannya 208 cm, tinggi badan Ace ternyata hanya 6 kaki 7,5 inci atau 202 cm. Beda 6 cm. Ini sangat krusial terhadap penilaian Ace sebagai prospek. Dengan itu, ia sudah tidak dianggap sebagai pemain unicorn lagi, karena ternyata tingginya masih menyerupai seorang guard. Dan apa yang selama ini Ace tunjukkan memang sudah sewajarnya saja. Ini juga semakin diperparah dengan hasil-hasil tes draft combine-nya yang ternyata biasa-biasa aja. Nggak ada yang spesial. Tapi pertanyaannya, kok bisa Ace masih berani menolak undangan untuk latihan dengan banyak tim setelah semua itu? Kelemahannya pun mulai jadi semakin terekspos. Ace masih tergolong lemah di sisi playmaking. Jumlah turnovernya musim ini bahkan hampir 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan jumlah asisnya. Sebagai calon pemain NBA unggulan, ini bukan tanda yang baik karena tim-tim NBA berharap ia bisa berkontribusi positif dalam banyak aspek. Selain itu, Ace memang kelihatannya jago dalam memasukkan tembakan yang ketat. Tapi semua itu bisa terjadi bukan hanya karena kehebatannya, tapi juga karena Ace memiliki ego yang tinggi dan suka memaksakan tembakan apapun di lapangan. Konsistensinya di sisi defense juga mulai dipertanyakan. Dan ternyata, selama ini hal-hal tersebut adalah pertanda dari kesombongan Ace yang baru terlihat menjelang NBA Draft ini. Syukur-syukur potensi Ace masih dipercaya dan dipilih pada urutan pick 5 besar. Karena jika sifat egois merupakan kelemahan utamanya, tim manapun pasti akan ragu, meski ia memiliki talenta yang luar biasa. Tapi apa yang akan terjadi kepada Ace selanjutnya bersama tim yang tidak diminatinya ini? Kalau menurut gue, Jazz adalah tempat yang cocok untuk Ace, entah dia suka atau tidak. Ace masih harus lebih banyak mengasah kemampuannya jika ingin menjadi pemain bintang. Bermain bersama Jazz tidak akan memberikan ekspektasi dan tekanan yang tinggi, karena saat ini mereka adalah tim tercupu di seluruh NBA. Ace bisa langsung dipercaya sebagai opsi utama Jazz, karena mereka sangat membutuhkan offense-nya yang meskipun masih belum matang, tapi sudah cukup produktif. Bagaimanapun, dari kacamata Ace, NBA Draft ini bisa dibilang sebagai sebuah kegagalan baginya, karena ia tidak direkrut oleh tim pilihannya setelah semua keputusan kontroversial yang ia buat. Dan dengan kesombongannya, Ace harus menerima banyak kritik dari bintang NBA dan para fans. Padahal ia belum menginjakkan kaki sedetik pun di lapangan. Sekarang Ace mau nggak mau harus memenuhi ekspektasi untuk menjadi pemain yang fenomenal. Karena ia bisa dengan mudah gagal kapan saja jika ia sudah menunjukkan mental dan sikap seperti itu. Itulah episode kali ini. Gila, cuma 70.000 plus kamu udah bisa dapat satu style jersey, free design, free voucher, dan custom satuan. Gas CO di Easy Sportswear. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.